Yo, what's up guys? Welcome back to my channel Kim Tan EHD. Apa kabar semuanya sobat pelangi dimanapun kalian berada? Senang sekali akhirnya gue Kim Tan bisa menyapa hangat kalian semuanya. Di kesempatan kali ini tentunya gue bakal kembali nge-share pengalaman gue selama mengarungi dunia pelangi dan dunia-dunia yang lainnya. Oke guys, di video kali ini gue Kim Tan bakal kembali nge-share pengalaman gue. Dan kali ini sih pengalamannya greget banget gitu loh guys. Kenapa gue bilang greget? Karena gue punya salah satu gebetan cowok strike, dan itu gue ngedapetinnya susah banget. Dan pada akhirnya gue ngedapetin dia dengan cara yang gak diduga-duga. Penasaran kayak gimana ceritanya? Ya udah, ayo deh, mari kita mulai. Jadi guys, gue ini punya salah satu orang yang gue suka banget, dan gue tuh ngebet banget pengen dapetin dia. Dia adalah cowok lurus, udah punya bini, dan pastinya dia itu cuek banget dan cool abis. Dulu gue pernah banget ngechat dia ya, iseng doang gitu. Gue pengen tahu sih dia kira-kira bisa diajak belok apa enggak gitu ya. Emang kayak gimana ngajakinnya Kim? Jadi gue tuh nge-inbox dia guys, diam-diam untuk ayo mau enggak gitu main sama gue bla 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 bla. Nah dari sanalah dia itu kayak nggak terima, kayak nggak suka, terus dia menolak mentah-mentah, dan akhirnya sosial media gue diblok sama dia. Jadi nggak ada akses buat nge-add minimal Facebooknya deh gitu, karena setiap kali gue bikin akun baru nge-add dia langsung tanpa nggak dikonfirmasi langsung diblok gitu aja. Dan di sana gue sakit hati banget sih guys. Dan itu membuat gue akhirnya sangat gak mungkin untuk dapetin dia. Karena ya untuk mendekati si anak ini, salah satu jalan yang mudah menurut gue waktu itu adalah ya gue harus menghubungi dia lewat sosial medianya guys. Tapi waktu itu dia malah kayak gitu. Singkat cerita nih ya guys, gue itu stay di sebuah tempat yang tetangganya gue itu adalah salah seorang kang massage, dan kang pijatnya ini adalah bukan salah seorang cowok tapi cewek yang sudah berumur gitulah ya. Dan yang paling bikin gue kesel nih ya, ada satu momen dimana si cowok gebetan gue ini datang malam-malam, dan dia malah datang ke si gue sih awalnya mungkin positive thinking gitu ya, mungkin dia emang pegal-pegal pengen banget diurut gitu kan. Cuman kok keseringan banget guys, hampir sebulan berapa kali gitu ya. Dan setiap kali lewat pun dia jutek banget sama gue. Nggak tahu karena mungkin setelah gue nge-inbox kayak gitu atau kayak gimana. Jadi bawaannya tuh kalau ngeliat gue kayak langsung malingin muka deh gitu. Itu greget banget gitu, sampai gue tuh salah gue apa sih gitu kan. Kok lo gitu amat sama gue? Dan emang di sini tuh gue sama dia pengen sih jujur. Karena dia itu ganteng, berkumis tipis, putih gitu kan. Pokoknya gue pengen deh sama dia. Ya udah deh, gue sering banget digituin guys. Sering banget, karena dia juga sering banget dimassage sama dia. Aduh, sampai satu ketika nih guys, satu malam jam 10-an, tiba-tiba gue pikir siapa ada yang datang, ternyata dia. Dan seperti biasa, gue tengok, gue coba untuk memandang mukanya, dia nggak pernah kasih eye contact sama gue. Jam 10 malam loh, kok tumben semalam itu gitu ya. Dan pas gue perhatiin, kok ya emang sih durasi massage-nya itu emang rata-rata hampir 1 jaman sampai kelar. Itu sih yang gue tahu. Dan pas malam hari itu, gue kan ketika dia datang tuh langsung menghitung lewat handphone ya, lewat jam gitu. Lah ini kok udah hampir sejam lebih, kok belum kelar juga gitu loh guys. Dan emang sih awalnya itu kalau misalnya di pintunya itu nggak pernah ditutup. Dan ketika pas si cowok ini gebetan yang pengen banget gue sama dia, habis setelah sejam lewat, gue langsung kepoin kamarnya. Lah ditutup loh. Gue kaget dong gitu, pada ngapain gitu. Jangan-jangan deh gitu. Aduh, di sana gue panas banget, gue kesel banget, dan ternyata
hampir 40 menit baru keluar dan baru pulang. Dan waktu itu gue lihat, saya seneng banget gitu loh guys. Ya ampun, habis ngapain sih mereka gitu? Kok gue kesel ya, gue panas ya liatnya gitu. Jadi gregetan gitu loh guys. Udah ya, itu berlalu. Tiba lagi di suatu masa ya, dia datang lagi, jam segitu lagi. Dan waktu itu gue udah feeling banget nih, kalau dia datang agak maleman, pasti dia pengen sesuatu sama dia, bukan hanya sekedar pengen dipijit. Dan ketika bener aja, setelah 1 jam kemudian berlalu, pintu ditutup lagi. Dan setelah kayak gitu, gue geram banget dong. Karena gue berhubung dekat banget nih sama yang kang pijitnya ini, gitu kan. Deket lah gitu, selain ngobrol, malah deket banget lah gitu. Jadi gue beranikan diri guys, itu beranikan diri banget gue untuk mengetahui apa sih yang mereka lakuin. Dan dengan keberanian gue, dengan tekad yang bulat, dan gue nggak mikir panjang, ketika pintu itu ditutup, karena gue penasaran juga, pengen tahu lagi ngapain sih gitu, gue beranikan diri datang ke kamarnya, dan gue pura-pura pinjam sesuatu sama si, gue melangkah, beberapa langkah, dan tibalah di depan pintu itu, tertutup dan gelap. Gue karena udah biasa dong main ke sana juga dengan leluasa, gue asal masuk aja gitu sambil tok 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 tok. Gitu kan, langsung buka pintu dan ternyata nggak dikunci. Pas gue gitu kan, gue buka. Ya, tahu nggak guys, apa yang gue lihat? Ketika gue buka pintu, cahaya dari televisi remang-remang dan pas banget mata gue melihat ke mereka berdua yang sedang, aduh. Dan waktu itu posisi si cowoknya ini full. Kalau yang kang pijitnya ini enggak, cuman area bawahnya doang. Dan posisinya itu waktu itu lagi di bawah. Dan ketika gue buka pintu, gue langsung terfokus ke mereka berdua. Gue kaget langsung, ups, langsung gitu kan. Dan mereka berdua langsung buru-buru kayak kepergok gitu loh guys. Kayak kepergok ya. Setelah kayak gitu, setelah kepergok nih, jadi mereka berdua tuh kayak bener-bener malu, langsung pakai sarung, dan langsung si kang pijitnya pun juga pura-pura kayak buru-buru pakai celana gitu. Oh maaf, kirain nggak ada tamu gitu. Maaf ganggu ya. Nggak apa-apa, kenapa katanya? Nggak apa-apa katanya. Mau pinjam gunting tadinya. Oh gunting, bentar. Lalu si kang pijitnya ini udah pakai pakaian lagi kan, udah dengan buru-burunya gitu kan, langsung dia ngambil. Dan pas ketika dia ngambil gunting, si cowoknya ini tunduk aja kayak malu, cuma pakai sarung doang. Akhirnya gue mergokin loh, dan kartu as lo ada di tangan gue. Hahaha. Setelah kayak gitu dia kasihin gunting, ya udah makasih ya. Akhirnya gue pergi, dan setelah gue gituin, ternyata mereka berdua nggak ngelanjutin. Tiba-tiba setelah beberapa saat kemudian, si cowoknya ini pulang. Tapi ketika dia pulang, ada sesuatu yang berbeda guys. Ada yang berbeda ya. Ketika gue duduk di depan, tiba-tiba si cowoknya itu berhenti di depan tempat gue. Dia langsung melirik, boleh ngobrol bentar nggak katanya. Aduh, gue mau ajakin ngobrol sama dia. Boleh, ayo di sana. Ya udah, akhirnya gue ikutin dia karena dia bawa motor kan. Terus dia berhentiin motor di depan tempat tinggal gue, dan itu gelap banget. Terus dia berhenti, dan gue pun deg-degan dia mau ngomongin apa dia gitu ya. Terus ketika pas ngampirin dia, ada apa ya? Tadi kamu lihat apa? Oh, di sana. Ya lihat kamu lagi gituan kan sama dia. Dia cuman kayak gitu tuh. Serius lihat. Iyalah lihat, gila. Gimana rasanya? Enak ya? Duh, kenapa? Kok kayak salting dan grogi gitu? Ya enggak sih. Nggak tahu aja gitu. Kok sampai ketahuan gitu sama kamu? Ya nggak apa-apa tuh. Tapi nggak sengaja ya, maaf. Sumpah aku nggak sengaja loh. Kayak gitu. Jadi jangan disangka aku sengaja. Kamu bisa jaga privasi kan? Gak mungkin bocor ke siapa-siapa katanya. Oh, masalah itu sih beres, tenang aja. Emang lagian pentingnya apa buat gue buat nge-share lo
ke yang lain gitu kan, gue bilang gitu. Ya bagus sih kalau kayak gitu, tapi nggak semudah itu juga lah. Kenapa sih sama gue kok kayak jutek gitu, kayak sombong gitu? Padahal gue kan juga bilang waktu ngajakin main juga, kalau misalnya lo pengen ya ayo, kalau nggak pun ya jangan sampai langsung berubah gitu dong, semua medsos gue blok. Emang salah gue apa gitu? Oh itu, ya udah gue minta maaf, nanti gue unblock deh katanya. Nggak sesimpel itu loh. Ya terus, ya jujur sih, gue masih pengen sama dia aja lo bisa, masa sama gue nggak mau gitu, karaoke doang. Aduh, gimana ya, sebagai keamanan deh, jadi ngancam nih katanya gitu. Ya nggak juga sih, ini mah cuman ya kalau lo pengen aja, tapi tetap aja kok gue juga nggak akan mungkin bocorin lah gitu, cukup gue yang tahu gitu. Aduh, ya udah deh, nanti gue pikirin lagi. Ya udah kalau kayak gitu. Lalu dia pulang guys. Yes, akhirnya kartu as dia gue pegang. Pasti dia di rumah ataupun di mana nggak akan tenang tuh. Nggak akan tenang banget gitu ya. Keesokan malam ya, tiba-tiba ada yang inbox gue. Padahal oh ini akun dia nih, bener nge-unblock gue dia. Terus dia nge-inbox gue dan dia langsung nanya gue lagi di mana jam 11 lewat. Dan gue bilang lagi di kosan lah gitu ya. Kesana ya, buka katanya. Soalnya nggak bawa motor. Ya udah akhirnya gue turutin deh. Guys, deg-degan banget guys. Entah deh mau apa yang terjadi gitu ya. Setelah kayak gitu, pas tiba depan gerbang, ya udah dia masuk dan mengenakan pakaian yang santai. Gila ganteng banget waktu malam hari itu. Dia pertama kalinya masuk ke tempat gue guys. Minum. Akhirnya gue tawarin dia minuman dan ngerokok. Jadi ada minuman juga nih. Ya ada dong, spesial buat kamu. Tahu aja. Tiba-tiba sok mendadak ramah gitu. Setelah kayak gitu, ya udah. Gue langsung gak berlama-lama, tutup pintu, langsung matiin lampu, nonton TV bareng. Dan mendekat ke samping dia banget. Karena gue udah gak ragu lagi ya. Kenapa mesti ragu gitu? Gak ada ya di kamus gue kalau misalnya udah dapat perangkap kayak gitu tuh, ya gue langsung malah lebih berani yang ada. Setelah mendekat kayak gitu, dari dulu loh pengen, kenapa sih susah amat? Dia cuma senyum, bukannya susah, cuma nggak enak aja. Takutnya teman-teman pada tahu kan. Kamu tahu sendiri kalau aku mau beda udah punya istri katanya. Ya nggak apa-apa tuh, aku juga nggak akan bilang-bilang. Ya udah sekarang mau ya. Ya udah deh katanya. Akhirnya dia mau. Terus dia langsung request pool gimana maksudnya? Kayak semalam yang kulihat. Jadi tanpa apa-apa. Dia cuman manggut, ya udah. Akhirnya dia open semuanya sampai posisi yang full banget, dan gue lihat jelas banget guys malam hari itu. Gila itu, deg-degan banget gue guys. Dan dia langsung rebahan karena gue udah nggak tahan ya dengan pemandangan kayak gitu. Terus pelan-pelan gue mulai meraih titik tengahnya sama tangan gue. Awal gue gini, dan tak lama kemudian akhirnya bangkit juga. Dan yang ini tuh gila banget loh. Terus setelah kayak gitu ngapain game? Ya lanjut, gue karaoke. Dia enjoy, dia asik gitu kan. Kayak menikmati aja gitu. Ya pastilah, toh dia juga ternyata emang doyan yang segala umur. Masa sama cowok nggak doyan gitu kan? Kayaknya nih orang emang gampangan gitu loh guys. Terus setelah kayak gitu, karena gue pegel ya kalau karaoke mulu, gue langsung bilang ke dia, yuk nyobain yang pool. Enggak katanya. Kenapa? Sekali aja nyobain dulu. Enggak katanya. Jangan please. Gue paksa sampai kita debat beberapa menit. Ya udah kalau nggak mau. Terus gue agak bete kan. Ya udah ayo katanya. Dia langsung mau, dan itu kayak gak tahu sih, mungkin di pikiran dia kalau dia nolak takutnya mungkin gue buka suara gitu ya. Dan akhirnya tanpa menunggu lama karena posisi dia masih rebahan begitu, ya udah deh kita ngelakuin pool dan gue yang ngehandle. Lu bisa bayangin kan gimana kalau dia lagi rebahan terus gue yang ngehandle, berarti gue dan itu karena gue suka banget sama orangnya, udah lama juga gue ngebet dari awal sampai akhir tuh enjoy banget. Gue
menikmatinya banget. Mungkin kalau ada di level up banget guys, karena akhirnya finally orang yang gue pengen, yang bener-bener ngebet banget, main sama gue malam hari itu. Terus setelah posisi begitu pindah, ya seperti pada umumnya lah, di bawah dia di atas, dan ternyata dia pandai juga gitu. Oh my god. Dan terbilang yang sangat lama ya. Pas ketika tak lama kemudian dia makin mengencangkan gerakannya, gue pikir mau ngapain, kok mukanya ngedeket sama gue, gue digini, semakin kenceng gue malah diginiin sama dia. Dan itu gila banget, itu gue suka banget dan seneng banget guys. Gue pikir dia nggak mau ginian sama gue gitu ya. Dan pas setelah beberapa saat ya, gue diginiin sambil semakin kenceng, akhirnya ternyata tumpah juga. Dan gue pun barengan sama dia tumpahnya. Nggak lama kemudian gue penyusul gitu. Itu gila banget guys, itu mantap banget, luar biasa. Setelah gitu kelar, kita beres-beres, kita ngobrol bentar sambil ngerokok dan nonton TV. Ya udah, dia langsung bilang, udah ya, impas. Oke, jaga mulutnya, jaga rahasia, jangan sampai ada yang tahu. Siap. Tapi bukan ini yang terakhir kan, maksudnya ya kalau misalnya pengen kesini lagi aja gitu. Dah aku juga nggak akan mungkin maksa-maksa kamu juga kalau nggak mau. Beres cuma gampang. Lihat nanti deh pokoknya. Ingat ya rahasia. Iya, ya udah, aku pulang. Dia pulang deh. Dan itu malam yang bener-bener sangat gue nantikan selama ini guys. Akhirnya gue berhasil main sama dia. Thanks God. Akhirnya ada cara gitu ya supaya dia deket sama gue dan gue pegang kartu asnya gitu. Nah guys, dengan cerita gue kali ini semoga kalian terhibur ya. Next gue bakal share pengalaman gue berikutnya. Oke, thank you for watching and see you next time.